Halo, assalamualaikum. Selamat datang di channel Senang Riang. Hari ini aku dan keluarga lagi liburan di Bandung. Dan liburan kali ini anti mainstream sih. Soalnya kita mau pelan-pelan berubah gaya hidup jadi lebih sehat. Jadi walaupun liburan, kita tetap mikirin kapan waktunya olahraga. Jadi di Bandung ini ada satu tempat olahraga yang aku suka banget. Jadi sebelumnya aku udah pernah datang ke sini sama suami. Namanya Gazebo. Jadi ini tuh kayak kalau di Jakarta GBK gitu, tempatnya para warga untuk berlari ataupun berjalan. Jadi di sini ada satu lapangan yang luas sekali. Mungkin bedanya kalau sama GBK kan ada stadion di tengahnya ya. Kalau di sini tuh lapangan luas gitu, cuman ada rumput-rumput. Jadi lebih nyaman sih menurut aku. Jadi kayak banyak yang bisa dilihat. Jadi kayak luas gitu pandangannya. Dan di sini semangat banget kalau kita mau lari ataupun ya sekedar workout kayak jalan cepet gitu ya. Atau kalau mau bawa anak jalan santai juga di sini pasti nyaman karena kebawa sama vibes orang-orang di sini nih. Seru-seru banget, mereka datang ke sini emang semangat mau olahraga, mau ketemu sinar matahari dan mau membakar kalori-kalori yang ada di dalam perut, pantat, dan lain-lain. Jadi kalau kalian mau ke sini jangan lupa ada syaratnya nih. Kita harus pakai sepatu olahraga. Jadi kalau pakai sendal, pakai apalagi ya, sepatu-sepatu cantik itu udah pasti nggak boleh ikutan ke trek di sini. Jadi persiapkan sepatu olahragamu dan juga pakaian yang nyaman ya, karena ini lagi-lagi outdoor. Dan di sini ada toilet, jadi nggak usah takut. Toiletnya ada 2 dan cukup banyak tempat kamar mandinya. Jadi kalian bisa menuntaskan kalau ada yang pengen pipis atau pengen pup. Nah di sini tuh ada 5 line. Line yang paling kiri itu adalah line buat pelari. Jadi kalau kalian niatnya untuk lari, kalian ambil yang paling kiri. Di situ bakalan nyaman karena banyak pelari juga. Cuman kalau udah mulai capek nih, pengen jalan sebentar ngos-ngosan gitu ya, boleh melipir ke kanan dikit ke line 3 misalnya, itu buat jalan cepet, ataupun ke line 5 itu buat jalan santai. Nah hari ini aku bawa anakku yang pertama, jadi kita objektifnya mau jalan minimal 30 menit. Kalau pelan gak apa-apa deh karena bawa anak kan, yang penting dia ngerasain sensasi senangnya olahraga. Kita mau ngajak dia untuk suka olahraga dari kecil. Di sini ada banyak himbauan-himbauan yang kalian perlu perhatikan ya. Kita nggak boleh menginjak rumput. Terus juga apalagi nih, kalau ada gawat darurat gitu ya, kalian bisa menghubungi nomor tersebut. Jadi di sini tuh banyak banget Pak Satpam yang berjaga-jaga untuk mengamankan kita semua nih. Kalau misalnya ada yang cedera ataupun ada yang melanggar peraturan, kayak misalnya dia jalan santai tapi dia berada di paling kiri, nah itu pasti ada yang datang untuk memberitahu agak geser ke kanan Bray, ada yang mau lari nih gitu. Terus tapi mereka santun-santun banget kok. Kalau kalian nggak tahu pasti mereka juga negurnya dengan santun khas orang Sunda gitu guys. Nah di sini kelihatan banget ya, ada anak-anak muda, ada yang sudah tua sekalipun tuh semangat banget lari. Ini anak aku udah kecapean guys, di menit keberapa ya aku lupa. Dia katanya aku udah capek ya, padahal ayah ibunya masih pengen. Jadi akhirnya ya udah gantian, aku lanjut, terus suami gantian nemenin anak, terus gantian juga. Terus di akhir-akhir sih dia masih mau sih jalan-jalan juga. Nah di sini tuh seru banget kalau kalian bawa anak-anak ya. Bisa sekalian stimulasi nih di sini. Di situ ada batu-batuan banyak gitu guys. Tujuannya mungkin biar orang bisa grounding di sini. Jadi ketemu sama batu-batu. Terus anak-anak juga di sini bisa nih lepas kaki, lepas alas sendalnya dan menyentuh batu-batu yang ada di sini. Seru ya. Pengen banget nih punya rumah yang deket banget sama tempat olahraga kayak gini. Ini alamat tiap sore atau tiap pagi kita olahraga ya. Terus juga ada banyak bangku-bangku, bukan bangku sih, kayak tempat-tempat yang didesain buat duduk, kayak tangga-tangga gitu. Jadi kalau kalian capek, don't worry, tempatnya luas banget, kalian bisa rebahan bentar, terus lanjut lagi kalau misalnya udah siap.
Aku lihat beberapa anak di sini juga happy banget ya nemenin ayah ibunya olahraga. Ini anak aku udah mulai kecapean dan pengen minta minum. Di sini ada jus yang seger gitu. Jadi kalian bisa beli tuh biar mendukung pola hidup sehat. Ini toilet yang sisi satunya lagi ada dua kan ya. Terus ada ya musolanya juga guys. Jadi kalau kalian datang belum sholat misalnya, itu bisa aman nih wudhu dulu di sini. Tempatnya cukup nyaman, cuman memang gak bersih ya, karena kalian masuk ke sini gratis. Terus petugasnya pun juga banyak, cuman memang kita harus jaga nih kebersihan toiletnya biar sama-sama nyaman menggunakan public facilities. Terus di sini kalian juga bisa minjam ada penyewaan badminton gitu. Jadi bisa pinjam raket sama koknya 15.000. Aku lupa deh berapa jam. Terus di sini juga ada apa ya? Basically nggak banyak hal yang ditawarin sama tempat ini. Cuman menurut aku kalian pasti bakal dapet vibes-nya untuk olahraga nih kalau berada di tempat ini. Karena semua orang tuh semangat banget. Oh ya, ini aku udah mau selesai. Ini ada jeruk press, jeruk baby. Jadi bener-bener murni nih, nggak pakai gula sama sekali, tinggal diperes doang. Rasanya udah manis guys, udah seger banget. Jadi kalau kalian pengen minuman yang manis, tapi juga nggak mesti pakai gula, bisa nih pilih jeruk baby ya, terus diperes di rumah. Aku juga ikutan beli, lumayan buat nabung vitamin C harian. Jadi yang tadinya serak-serak jadi nggak jadi batuk deh gara-gara vitamin C ini. Oh ya, aku juga mau cerita, aku mau sharing tentang apa yang aku dapetin waktu aku ikut webinar sama salah satu dokter yang dia tuh nggak cuma belajar ilmu kedokteran, tapi dia juga belajar ilmu functional medicine. Namanya Dr. Herlin Ramdanti. Jadi kalian bisa cek tuh Instagramnya, di situ banyak banget edukasi yang bisa kalian dapetin dari beliau. Nah, aku pernah ikutan webinarnya beliau, terus aku dapet beberapa tips nih untuk memulai pola hidup yang lebih sehat. Mulai dari mana sih? Pertama, kita tuh harus stop makanan minuman kemasan guys. Apalagi yang ultra processed food. Contohnya kayak apa sih? Contohnya ya kayak apa ya? Yang kalian lihat di supermarket ataupun minimarket. Kayak mie instan, saus-sausan botol, jajanan kemasan segala macam, ciki, coklat, dan bahkan susu ya guys. Itu susu juga jatuhnya ultra processed food. Hanya beberapa saja yang dia tuh pure susu murni. Jadi berhati-hatilah karena makanan tersebut susah dicerna oleh tubuh kita dan pastinya akan meninggalkan jejak-jejak yang tidak baik yang nantinya jadi gangguan yang kronis, penyakit-penyakit kronis. Nah, yang kedua itu aku mau stop tepung terigu. Kenapa guys? Baru tahu banget ya. Kirain nyetop tepung terigu tuh gampang. Ternyata semua makanan itu ada tepung terigunya. Contohnya apa ya? Kalau yang suka nyemil bakso, somai, roti-rotian itu made in tepung terigu. Jadi bener-bener nih aku lagi mencoba mengurangi. Kenapa sih harus dicoba dikurangi tepung terigu? Karena ternyata berdasarkan banyak riset, tepung terigu itu susah dicerna oleh usus kita guys. Jadi dia itu akan merusak sistem metabolisme kita dalam jangka panjang dan banyak penyakit metabolik yang bisa dihasilkan dari memakan terigu itu. Contohnya apa sih ya? Kayak cancer, tumor, dan penyakit-penyakit metabolik lainnya. Jadi aku perlahan meninggalkan yang namanya tepung terigu. Terus ada yang nanya juga, kalau tepung-tepung lainnya gimana dok? Boleh nggak? Oh ternyata tepung tapioka masih bisa, tepung maizena, terus apalagi ya tepung sagu. Nah itu kan terbuat dari pohon-pohon ataupun sumbernya dari Indonesia ya. Jadi itu bisa dicerna oleh tubuh kita orang Indonesia. Sedangkan kalau gandum itu kan berada dari luar negeri ya. Jadi tepung terigu tuh diimport guys. Dan itu jauh dari tempat kita lahir. Dan katanya itu bikin susah dicerna oleh tubuh kita. Kayak intoleran gitu. Yang ketiga aku mau stop gula. Gula kayak apa sih? Stop gula putih ya guys. Karena itu cara buatnya benar-benar gak alami. Banyak proses-proses yang membuat gula itu
menjadi biangnya radang dalam tubuh kita. Kalau kayak sering pilek, batuk, wah itu cek deh. Kalian sering makan gula putih nggak sih gitu. Terus kalau memang belum bisa nyetop gula sama sekali, kita masih butuh gitu ya untuk memproses makanan kita, membuat minuman-minuman manis di rumah gitu. Cobalah beralih ke gula-gula yang alami. Contohnya apa sih? Ya gula aren atau at least gula kelapa deh gitu. Nah, terus yang keempat, perbanyak protein hewani. Jangan sampai kekurangan. Nah, ini kalau kata dokter, kalau kita makan protein hewani itu menang banyak karena dia itu mengandung banyak banget vitamin dan juga mineral yang dibutuhkan oleh tubuh. Dia membantu banyak banget proses metabolisme dalam tubuh kita. Dan usahakan setiap kali makan per porsi itu jumlah proteinnya kurang lebih 1 telapak tangan. Nah lo, kalau yang biasa makan ayam, apalagi ayam kampung atau ayam apa ya, pejantan itu kan kecil-kecil ya. Itu berarti harus 2 porsi guys, biar cukup. Dan itu per porsi ya. Jadi buat kalian yang suka bikin meal plan, yang suka belanja bulanan, atau mingguan, itu pastikan protein hewaninya cukup buat keluarga. Jangan mentang-mentang hemat tapi tidak tercukupi kebutuhan protein hewani. Terus yang selanjutnya yang kelima, perbanyak sayur. Wah ini udah paling penting ya, udah nggak bisa diragukan lagi. Tapi memang banyak dari kita yang susah ya makan sayur. Aku pun juga masih belajar nih supaya porsi sayurku lebih banyak daripada sebelumnya. Dan it works guys. Makan aja dulu sayur-sayur yang emang kalian suka, perbanyak kuantitinya, terus lama-lama coba tambah lagi khazanah warna-warni sayurnya, coba lagi jenis lain, lama-lama you will like it guys. Terus aku juga dapat info dari dokter, jangan lupa untuk berjemur. Sinar matahari itu baik loh, apalagi kalau yang sunrise sama sunset. Usahakan rutin tiap hari kita ketemu sama sunset dan sunrise. Di tempat kita pasti berbeda-beda ya jamnya. Jadi pastikan kita berada di luar rumah, ketemu sama sinar matahari dalam keadaan kulit kita tanpa ada sunblock, sunscreen ataupun baju yang menutupi. Terus juga yang ketujuh adalah olahraga rutin. Nah ini aku baru tahu olahraga rutinnya ini terdiri dari 2 jenis. Ada yang kardio sama olahraga jenisnya yang kayak angkat beban. Jadi itu harus di mix dalam tiap harinya kita. Kalau bisa rutin tiap hari. Nah ini aku baru menjalani yang kardionya aja nih. Kalau yang angkat bebannya masih jarang-jarang. Kalau lagi di kelas body pump atau pilates aja paling. Semoga kalian semangat ya. Nah terus yang terakhir adalah manage stres kita. Jadi setiap orang tuh pasti akan punya stresor atau sumber yang bikin stres. Nah itu kita harus pinter-pinternya memanage stres. Jadi bukan minta hidup yang tanpa stres, tapi kita harus mampu untuk mengelola stres itu. Karena stres adalah biang dari segala penyakit kronis ternyata. Jadi be happy dan manage your stress. Oke, makasih udah nonton. Semoga kalian yang ke Bandung punya pengalaman baru nih, nggak cuma jalan-jalan kuliner makan yang nggak sehat, tapi coba deh bawa sepatu olahraga kalian dan coba pagi-pagi datang ke gazebo. Jadi kalian bisa olahraga bareng vibes-nya anak Bandung yang seru banget, yang semangat olahraga, nggak kalah nih sama anak-anak Jakarta. Thank you for watching, dadah, salam sehat selalu.